Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat, Pak. Semangat. Semangat. Kan kita baru saja merayakan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia lah, yang ke-77. Jadi kita harus tetap semangat anak-anak ya. Oke, semangat juga untuk belajarnya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya supaya kita mendapat manfaat, mendapat keberkahan dari pelajaran hari ini, baiknya kita mulai dengan berdoa saja dulu. Baik, siapa yang mau memimpin berdoa? Mungkin Ulinarti mau memimpin? Bapak Pak. silakan. Baik, Pak. Oke, Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. oke, alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak mulai lagi, baiknya Bapak cek dulu kehadiran kalian. Lengkap ya, hari ini ada Yunita Subandini, ada? Ada Pak, ada hadir. Norma Lasari ada? Ada, Pak. Ada. Rista Dewi Anggawati ada? Hadir, Pak. Oke, dan juga Ulinarti ada tadi ya, memimpin doa ya. Ya, Pak. Baik, semangat ya belajar ya. Semangat. Ya, Pak. Semangat. Baik. Kemudian kemarin kan kita sebelumnya sudah belajar tentang teks eksplanasi. Benar kan? Masih ingat? Ada yang ingat apa itu teks eksplanasi? Saya, Pak. Ya, silakan Rista. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi atau yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya, Pak. Oke, baik, Rista ya. Oke, kemudian ada juga ciri-cirinya. Ada yang masih ingat juga dengan ciri-cirinya kemarin? Saya, Pak. Iya, silakan Ulinarti. Ciri-cirinya itu ada setiap paragraf itu memiliki satu topik, terus kalimat pengisinya berupa fakta, terus fakta-faktanya dirangkai berupa kausalitas sebab akibat dan juga kronologi waktu. Bagus ya. Jadi mengenai materi kemarin, Bapak tegaskan kembali mengenai teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi adalah teks yang berisi atau menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Kemudian ciri-cirinya kemarin juga sudah dijelaskan. Setiap paragraf itu memiliki satu topik dan kalimat pengisinya itu berupa fakta. Juga fakta-faktanya itu dirangkai berupa kausalitas, sebab akibat, dan juga kronologi waktu. Nah, oke. Mungkin di sekitar kalian sering tidak menyaksikan terjadinya fenomena alam. Sering, Pak. Apa contohnya? Ya, apa Rista? Apa contohnya? Banjir, Pak, kemarin, Pak, tahun 2021. Iya, banjir. Ada lagi yang lain. Dini, bagaimana Dini? Pernah menyaksikan tidak? Apa ya Pak? Kejadian. Banjir sih Pak. Ya, banjir. Oke, ada Pak, lagi? di sini kan banyak banjir. Iya, Betul, sama juga betul, Pak, di tempat kami juga Nah, banjir. banjir yang sedang sering melanda di tempat kita. Iya. Ada lagi selain banjir, fenomena lainnya. Dulu ada itu asap, Pak. Kabut asap. Oh iya, kabut Iya, asap. kabut asap. Gimana kalau Ulinarti di tempatnya? Ada juga fenomena atau kejadian? Fenomena sosial sih Pak, biasanya tuh ini Pak, pernah kan terjadi kelangkaan minyak goreng. Betul, Ya, betul, ya, betul. ya, benar, Termasuk benar. fenomena sosial ya. Ya, mungkin itu tadi. Jadi di sekitar kita itu masing-masing memang sering terjadi fenomena ini, baik itu alam, sosial, dan budaya. Contohnya kebakaran hutan, banjir, kemudian tadi fenomena sosial, juga fenomena budaya. Nah, contoh dari kebakaran hutan, ada yang bisa
menjawabkan apa penyebabnya kira-kira? Pembakaran, Pak. Pembakaran. Oke, ada Iya, lagi. oknum. Pak, kemarau Ya, panjang. Marmalasari. Iya, kemarau Kemarau panjang. panjang. Oke, ada lagi penyebab kebakaran hutan. Baik. Ya, mungkin yang pertama penyebabnya itu tadi ada karena alam. Musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian ada juga oleh kelalaian manusia. Apa contohnya kelalaian manusia yang menyebabkan hutan itu terbakar? Biasanya di daerah kita itu penduduk atau masyarakat itu yang daerah pegunungan itu biasanya membuka lahan. Lahan. Untuk mempercepat pekerjaan mereka untuk bertani, berladang dan sebagainya, maka dilakukan dengan cara pembakaran lahan. Namun lalainya itu mereka tidak menjaga setelah dibakar, ya ditinggalkan sehingga menyebabkan hutan itu menjadi terbakar. Kemudian ada juga nih biasanya kita yang sering berkemah ke pegunungan biasanya. Nah, biasanya kita menyalakan api unggun, betul kan? Ya, api unggun. buang puntung rokok, Pak. Membuang puntung rokok. Nah, dari menyalakan api unggun itu ada yang lupa mematikan. Nah, itu akibat oleh maaf disebabkan oleh kelalaian manusia. Sehingga api itu menjalar melahap hutan. Dan juga itu tadi kata Rista tadi betul. Pontong rokok itu juga kelalaian manusia yang membuang pontong rokok sembarangan. Kebetulan keadaannya itu musim kemarau. Nah, di sini Bapak pastikan tidak ada yang merokok ya di kelas ini ya. Tidak, Tidak ada, Pak. Pintar. Jadi diberitahukan tuh teman-temannya, tetangganya, atau keluarganya yang laki-laki itu biasanya yang merokok. Hati-hati kalau membuang pontong rokok sembarangan. Apalagi biasanya yang musim kemarau ada semak belukar yang kering. Nah, itu sangat mudah untuk terbakar. Nah, juga membakar sampah. Itu biasanya juga lalai dan lupa mematikan. Nah, itu juga menjadi pemicu penyebab terjadinya kebakaran. Kemudian pada hari ini materi kita hari ini adalah mengenai struktur teks eksplanasi dan juga kebahasaan pada teks eksplanasi. Oke, Bapak tampilkan dulu ya, izin ya Bapak share screen ya. Nah, jadi materi kita itu pada hari ini adalah struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi dari teks eksplanasi. Kemudian kompetensi dasar dan indikator yang dicapai adalah di sini tadinya menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Kemudian indikatornya menganalisis struktur teks eksplanasi dan menganalisis kebahasaan dari teks eksplanasi. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Tujuannya melalui pembelajaran problem based learning diharapkan kalian itu berpikir kritis dengan kegiatan literasi, berpikir dan pemecahan masalah. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi yang dibaca. Ini Bapak berfokus pada yang membaca nanti ya. Sesuai dengan sikap religius, disiplin, peduli, komunikasi, dan juga tanggung jawab. Jadi pada tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian Bapak buatkan kelompok ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi kalian nanti Bapak buatkan kelompok. Kelompoknya menyesuaikan dengan pertemuan sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kan sudah Bapak buatkan itu. Setiap kelompok itu ada 2 orang karena di sini siswanya ada 4 orang. Jadi satu kelompok itu 2 orang. Jadi kalian harus kreatif tuh di sana. Harus tanggung jawab, harus santun. Maksud santun di sini santun dalam menanggapi setiap teman kalian yang mau
menyampaikan pendapat atau mau presentasi atau apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian. Oke. Nah, ini Bapak buatkan dari pembentukan kelompok yang kemarin, tapi di sini kelompok itu berdasarkan nama tokoh. Kenal kalian dua tokoh berikut? Ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada yang tahu? Tahu, Pak. Kita ini kan momen-momennya ini nih peringatan HUT RI. Nah, jadi momennya dengan dua tokoh proklamasi ini, jadi supaya kita mengingat kembali bahwa dari suksesnya Indonesia itu, merdekanya Indonesia itu juga dari dipelopori dua tokoh berikut, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi pada kelompok Soekarno itu ada Yunita Sebandini, kemudian ada Normalasari, kemudian pada kelompok Muhammad Hatta itu ada Resta Dewi. Maaf jika Bapak keliru menuliskan namanya. Kemudian ada Uli Narti. Baik, Pak. Oke, tidak ada masalah kan pada kelompok ini? Tidak, Pak. Aman, Tidak, Pak. Pak. Oke, jadi mudah-mudahan kalian bisa berdiskusi, berkomunikasi, sopan santun dan tanggung jawab ya pada kelompoknya ya. Oke. Ya, Pak. Nah, coba kalian masing-masing kelompok ini mengamati gambar berikut. Terlihat tidak gambarnya? Ya, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Kebakaran. Oke, apa yang kalian lihat di sana? Kebakaran, Pak. Kebakaran. Kira-kira kebakaran apa ya? Hutan ini, Pak. Kebakaran hutan. Apa aja tadi penyebab kebakaran hutan? Ada yang bisa menjawab? Pembakaran. Sengaja dibakar. Iya, sengaja dibakar. Pembukaan lahan. Pembukaan Kemarau. lahan. Kemarau. Oke, ada yang ditanyakan dan gambar Pak, berikut? karena yang Ayo, apa ada yang bertanya? Apa sih Bapak penyebab gambar berikut? Ini mau buat apa, Pak, gambar ini, Pak, ditampilkan? Artinya kalian amati dulu ya. Baik, Bapak akan jelaskan dulu mengenai gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar kebakaran hutan yang tadi disebabkan faktor alam dan faktor manusia. Jadi ada dua penyebab yang menyebabkan terjadinya pada gambar tersebut. Yang alam itu kemarau panjang, aktivitas vulkanik pun bisa, kemudian atau bahkan sembaran petir bisa. Itu faktor dari alam. Apa saja tadi bisa mengulang Normala? Dari faktor alam? Nah, lupa saya, Pak. Tadi ya, bisa bantu bagaimana? Rista? Rista bisa bantu? Iya, silahkan. Sambaran Rista. petir tadi, Pak. Oke, ada dari sembaran petir. Kemarau panjang. Iya, kemarau panjang. Ada lagi yang faktor dari pembukaan alam. lahan, Pak. Iya, pembukaan lahan. Dan juga kemarau panjang atau dan juga aktivitas vulkanik pun bisa. Oke. Kemudian dari faktor manusia. Dari faktor manusia itu yang sering menyebabkan kebakaran hutan itu biasanya dari faktor manusia tadi. Membuka lahan, kata Uli Narti. Kemudian dengan cara membakar juga waktu berkemah, lupa memadamkan api unggun, mungkin juga lupa mematikan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nah, ya kan? Jadi ingat, kita faktor manusia ini yang sering lalai terhadap kebakaran hutan. Jadi jangan lupa ya. Oke. Baik, ini dapat tampilkan yang pertama. Yang kedua. Nah, kira-kira gambar apa ini? Apa yang ada di sini? Banjir, Banjir. Pak. Banjir. Itu apa aja yang ada di dalam foto tersebut? Orang-orang yang mengungsi, Pak. Ada orang-orang yang pengungsi, orang-orang yang dievakuasi. Nah,
Kalau banjir, kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu tidak? Meluapnya sungai, Pak. Meluapnya sungai, Rista. Oke, bagaimana Norma Lasari? Curah hujan yang tinggi, Pak. Bagus, Ulinarti, curah hujan yang tinggi. Gimana, Dini? Dini mana Dini? Ke WC ya? Ini sedang, iya Pak, ke WC. Oke. Itu ada Pak, saya Pak hadir Oh, Pak. ada. Oke, hadir akhir. Apa Dini kira-kira Oke. penyebab Hmm, yang menyebabkan sampah banjir? Pak, sampah. Ya Sampah. sampah, Apa jadinya sampah? banyak saat buang sampah sembarangan diselokan, kemudian hujan, tersumbat deh Pak. Oh iya, penyumbatan air ya. Artinya Yap. drainase itu tidak berfungsi Berfungsi. karena ulah manusia juga tuh membuang Iya. sampah sembarangan. Apalagi kira-kira? Ayo Rista, apa lagi ya yang Eh, menyebabkan banjir? Kita kan sering kebanjiran nih daerah kita. iya. Biasanya itu Pak, karena daerahnya rendah Pak, kemudian lebih rendah daripada sungai, jadi kebanjiran Pak. Oh, bisa juga. Oke, dari daerah rendah. Baik. Artinya faktor dari alam yang pertama. Curah hujan tinggi, drainase tidak berfungsi, resapan air yang tidak normal. Bisa juga dari manusia sendiri, sama dengan kebakaran hutan. Yang pertama, di tempat kita, daerah kita itu sering yang namanya penebangan hutan, Oh, iya. pohon. Kemudian membuang sampah sembarangan, sehingga membuat aliran terhambat. Baik. Lanjutkan ya. Nah, dari materi kita hari ini, Bapak menampilkan di sini sebuah rangkaian atau struktur teks eksplanasi. Yang pertama dari struktur teks eksplanasi itu ada identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Nah, kemudian siapa yang bisa menjelaskan apa saja yang meliputi identifikasi fenomena? Saya Pak. Silakan. Untuk identifikasi fenomena meliputi kejadian alam atau Oke. fenomena lain. Ya, silakan. Ada lagi yang rangkaian peristiwa. Oke, Pak. Silakan. Meliputi sebabnya, sebab sebuah kejadian dan urutan kejadian. Iya, baik. Kemudian ulasan yang bagaimana? Simpulan Pak. Siapa? Tolong nanti yang menjawab Simpulan, Pak. sebutkan nama Dari dulu ya. penyebabnya. Yang ingin menjawab sebutkan namanya dulu. Misalkan Bapak, saya Yunita ingin menjawab. Pada kesimpulan meliputi ini Bapak. Nah, tolong ya disebutkan namanya dulu ya. Oke, tadi kata Yunita pada ulasan itu berisi apa tadi? Meliputi apa? Simpulan. Kesimpulan atau dari Penilaian, komentar. Baik. Bapak tegaskan kembali ya mengenai struktur teks eksplanasi. Yang pertama pada identifikasi fenomena itu meliputi kejadian alam atau fenomena lainnya. Kemudian pada rangkaian peristiwa meliputi sebab, sebab dan urutan kejadian bagaimana. Kemudian pada ulasan itu ulasan atau komentar atau penilaian tentang kejadian atau komentar tentang fenomena yang terjadi. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian baik Bapak lanjutkan ya. Semoga kalian dapat memahami mengenai struktur teks eksplanasi. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, kemudian pada unsur kebahasaan teks eksplanasi. Itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 poin juga di sini ya. Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang terdapat pada konjungsi kausalitas? Saya Pak Rista, Pak. Silahkan Rista. Contohnya kata karena, kemudian sehingga, kemudian akibatnya atau akibat, sebab, seperti itu Pak. Iya, baik. Kemudian konjungsi kronologi.
Siapa yang bisa menyebutkan? Pak. Silakan, Normalasari. Ya, untuk konjungsi kronologi meliputi hubungan waktu, Pak, seperti Oke. kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Baik. Kemudian pada kata benda merujuk fenomena. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Yunita, Ayo, Pak. Silahkan, Yunita lebih dulu, lebih semangat Yunita ini. Ya, semangat sebelum Pak. Silahkan Yunita. Jadi kalau untuk kata benda, karena merujuk fenomena, berarti banjir, Oke. kebakaran, terus itu kelangkaan BBM. Itu Baik. Pak, benar nggak Pak? Benar, bagus. Sudah betul jawabnya Yunita Erosi, ya. Pak, menambahkan, Pak, menambahkan. Silahkan Ulinarti kalau ingin erupsi. menambahkan. Erupsi juga, baik. Ya. Kemudian yang kata teknis atau istilah. Uli Pak, Kira-kira Uli belum. silakan Ulinarti. Apa, Pak? Meliputi apa saja kata teknis atau istilah pada unsur kebahasaan teks eksplanasi? Kata teknis itu misalnya ada erupsi. Kalau di banjir itu ada apa namanya? Erosi. Oke. Baik, tidak apa-apa. Mungkin Bapak bisa memahaminya ya. Oke, Bapak tegaskan kembali. Jadi yang pertama dalam unsur pembahasan teks eksplanasi itu ada 4 poin di sini. Ada konjungsi kausalitas yang meliputi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan juga sehingga. Kemudian pada konjungsi kronologi meliputi hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan juga pada akhirnya. Kemudian yang ketiga, kata benda itu merujuk pada fenomena, bukan pada kata ganti penceritaannya. Contoh, gerhana, banjir, tanah longsor, demonstrasi, kesenian daerah, dan lain-lain. Juga ada kata teknis atau istilah. Pada topik yang dibahas, ini istilah sesuai topik yang dibahas ya, misalkan topiknya fenomena kesenian, maka biasanya yang tampil di sana adalah istilah-istilah kesenian. Misalkan topiknya yang dibahas tentang banjir, pasti istilah-istilah tentang banjir di sana tampil atau yang digunakan. Baik, paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Paham Pak. Bagus. Paham, Pak. Mengenai 2 poin tadi yang kita pelajari, struktur teks eksplanasi dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, dari tugas kelompok, nanti kan Bapak beri tugas tuh, kemarin sudah Bapak berikan bahan pelajarannya, bahan ajarnya, dan juga materi ajarnya. Itu tugas kelompok kalian di sini, nanti kalian perhatikan teks eksplanasi sesuai dari gambar yang Bapak tampilkan tadi. Tadi kan ada 2 gambar tuh. Kemudian kalian diskusikan struktur dan unsur kebahasaan teks tersebut, sesuai teks tersebut, kemudian presentasikan hasil diskusi sesuai urutan kelompok yang kalian bentuk, yang telah dibentuk. Kemudian kelompok lain bisa menanggapi dan menanya. Paham mengenai tugasnya? Paham, Baik. Pak. Paham Pak. Ya, persiapkan ya. Nah, di sini ada contoh teks. Dapat terbaca tidak? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Silahkan coba kalian baca dulu. Ulinarti, tolong konsentrasi membaca ya. Iya, Pak. Supaya dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Sudah? Udah. Udah, Pak. Oke, Bapak lanjut. Bagaimana Normalasari? Dapat terbaca atau dapat membaca? Jelas terlihat Pak. tidak? Jelas. Jadi ada beberapa paragraf nih pada teks eksplanasi ini.
Ada 1, 2, 3, dan 3, 4. empat. Oke. Nah, pada teks ini silahkan kalian mulai berdiskusi untuk menganalisis struktur teks eksplanasi dan juga menganalisis kebahasaan pada teks eksplanasi yang Bapak tampilkan. Bagaimana kelompok yang dari Soekarno atau juga yang dari Muhammad Hatta? Ya, Pak. Ada yang kurang jelas? Nah anak-anak, inilah tadi dari hasil LKPD kalian yang Bapak kirim, kemudian kalian menganalisis, jadi berdasarkan pembahasannya bahwa mengenai struktur teks eksplanasi tentang kebakaran hutan tadi, jadi di sini pembahasannya adalah yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Dengan teks eksplanasinya itu ada pada paragraf pertama, yakni kebakaran hutan adalah peristiwa di mana sebuah hutan mengalami perubahan bentuk karena aktivitas pembakaran besar-besaran. Kebakaran hutan merupakan kondisi ketika hutan dilanda api sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif. Namun berdasarkan fakta di lapangan dampak negatifnya jauh lebih mendominasi. Kemudian pada struktur rangkaian peristiwa itu ada paragraf 2 dan ketiga sesuai dari jawaban kalian waktu diskusi kalian tadi selama presentasi. Kemudian pada ulasan, pada teks eksplanasi kebakaran hutan itu ada pada paragraf keempat. Nah, oke. Kemudian di sini ada unsur kebahasaan teks eksplanasi kebakaran hutan. Jadi di sini unsur kebahasaannya yang pertama itu konjungsi kausalitas, contoh katanya ada di sana menggunakan kata karena, sehingga. Kemudian ada konjungsi kronologis, itu contoh katanya ada kemudian. Kemudian kata benda merujuk pada fenomena, itu kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor. Dan unsur kebahasaan tentang kata meliputi kata teknis dan istilah itu ada kata vulkanik dan ground fire. Oke. Yang berikutnya itu adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau membacakan nih? Dini mungkin bisa membacakan? Sebentar, Pak. Ya. Ayo, Pak. Silakan dibacakan. Ya, malah tolong. Jadi struktur teks eksplanasi yang pertama identifikasi fenomena, kemudian yang kedua rangkaian peristiwa, dan yang ketiga ulasan. Baik, terima kasih. Nurmala ya yang membacakan tadi. Iya, Pak. Ya, Pak. Kemudian unsur kebahasaannya, kesimpulannya tadi meliputi siapa yang mau membacakan? Dini, Pak. Oke, Dini, silahkan Dini. Ada konjungsi, ada 4, Pak. Ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologi, kemudian ada kata benda merujuk fenomena, dan kata teknis. Oke, nah itulah tadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini
tentang teks eksplanasi yang meliputi struktur teks eksplanasi, di mana struktur teks eksplanasi meliputi identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Kemudian yang berikutnya adalah unsur kebahasaan teks eksplanasi yang meliputi konjungsi kausalitas, kata ini tadi, kemudian konjungsi kronologi, kemudian kata benda merujuk fenomena, dan kata istilah atau teknis. Oke, baik anak-anak, mungkin sampai pada penghujung akhir pembelajaran hari ini. Jadi mengenai teks eksplanasi ini sebenarnya banyak manfaatnya untuk kita. Artinya dari fenomena, dari eksplanasi, teks eksplanasi yang kita baca itu manfaatnya bagi kita itu mengetahui apalah penyebab dari fenomena yang terjadi sehingga berakibat. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya jangan lupa lah kalian nanti belajar tentang memproduksi sebuah teks eksplanasi. Jadi kalian di rumah belajarlah dulu untuk mengamati kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang ada, sehingga kalian bisa menuangkan ke dalam ide kalian, ke dalam tahapan-tahapan bagaimana untuk memproduksi sebuah teks eksplanasi. Nah, jadi sampai di akhir penutup, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat, membawa kebaikan untuk kita semua. Akhirul kalam, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.